Shalom Bapak Ibu, sekarang kita akan membicarakan tentang keandalan perjanjian baru yang kedua. Mari. Bagaimana buku-buku dalam perjanjian baru dipilih? Proses penentuan kitab-kitab perjanjian baru melibatkan sejarah gereja awal, teologi Kristen, karya bapak-bapak gereja, kritik teks, dan faktor lainnya. Meskipun menghadapi penganiayaan berat, para cendekiawan dari berbagai denominasi sepakat mengenai kanon perjanjian baru. Nah, kita akan bahas proses perkembangan kanon perjanjian baru. Penghormatan terhadap tulisan awal. Tulisan Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan lainnya dihormati, disalin, dan didistribusikan oleh gereja awal. Dan ada pengakuan bertahap. Kanon perjanjian baru mulai diakui secara bertahap selama 4 abad pertama kekristenan. Pada abad kedua, sebagian besar kitab yang ada saat ini telah diakui oleh Bapak Gereja. Nah, faktor-faktor penentu kanon. 1. Aturan iman atau rule of faith, di mana ada kesesuaian teks dengan doktrin dasar iman Kristen. Yang kedua, penulisan oleh rasul, ditulis oleh seorang rasul atau orang dekatnya. Maksud di sini rasul adalah murid Yesus. Yang ketiga adalah penerimaan gereja, digunakan secara luas di dalam gereja. Kriteria menurut F.F. Bruce. 1. Otoritas apostolik. Apa itu? Ditulis atau terkait dengan para rasul. Yang kedua, kuno, berasal dari zaman para rasul. 3. Ortodoksi, yaitu mengajarkan doktrin yang benar tentang Kristus. Dan yang keempat, katolitas, yaitu diterima oleh gereja universal. Dan yang kelima, penggunaan tradisional, digunakan dalam ibadah gereja. Nah, kita akan membahas kitab non-kanonik dan proses kanonisasi. Kitab yang tidak termasuk adalah kitab seperti Clement, Epistle of Barnabas, Shepherd of Hermas, dihormati tetapi tidak dimasukkan ke dalam kanon akhir. Lalu ada pengakuan wilayah. Di wilayah timur, beberapa kitab seperti 2 Petrus dan Wahyu memakan waktu lebih lama untuk diakui. Lalu ada pengaruh penganiayaan. Pertama, penganiayaan oleh Kaisar Romawi menyebabkan banyak tulisan Kristen dihancurkan. Dan yang kedua, Martin Eyring memilih mati daripada menyerahkan tulisan suci Kristen untuk dibakar. Kita akan membahas tentang kebenaran teologis dan variasi teks. Tidak mengancam doktrin. Tidak ada doktrin utama Kristen yang terganggu oleh variasi teks perjanjian baru. Yang kedua adalah kategori variasi teks. Oleh Dan Welles mengatakan bahwa sekitar 1% variasi termasuk kategori bermakna dan layak. Yang kedua, variasi yang bermakna tidak berdampak signifikan pada doktrin utama. Nah, kita akan membahas rekonstruksi teks perjanjian baru. Kita lihat akurasi manuskrip. Sebagian besar teks asli dapat direkonstruksi dengan kepastian tinggi dari ribuan manuskrip yang tersedia. Yang berikutnya adalah peran kutipan Bapak Gereja. Kutipan luas dari Bapak Gereja membantu merekonstruksi sebagian besar perjanjian baru. Dan yang berikutnya adalah keseragaman manuskrip. Tradisi manuskrip menunjukkan keseragaman hingga 95%, memastikan pesan Injil tetap konsisten. Nah, kita akan bahas tentang kontradiksi yang dianggap ada. Ada penjelasan melalui penelitian. Dugaan kontradiksi seringkali hanya terkait detail sekunder, bukan inti ajaran. Nah, kita lihat harmonisasi antara narasi dalam Injil. Perbedaan dalam alasan pengkhianatan Yudas Iskariot di Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes saling melengkapi dan memberikan gambaran utuh, bukan bertentangan.
Lalu kita lihat manfaat perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda mendukung keandalan historis karena menunjukkan tidak adanya kolusi antara penulis. Jadi Bapak Ibu, saya mau jelaskan bagaimana kalau suatu peristiwa dilihat oleh berbagai orang dari sudut pandang yang berbeda, tentu akan berbeda. Nggak usah jauh lah, kalau ada kecelakaan di satu perapatan, lalu terjadilah kecelakaan, maka yang di jalan sini bicaranya dari pandang dia, berbeda dengan yang jalan dari sana, berbeda dari jalan yang belakang. Tetapi semuanya menceritakan bahwa ada kejadian itu. Demikian juga tentang pengkhianatan Yudas Iskariot. Walaupun di situ ada perbedaan-perbedaan narasi, tetapi pertanyaannya, benarkah kejadian terjadi? Justru perbedaan ini mendukung keandalan historis karena menunjukkan tidak adanya kolusi antara penulis. Gitu ya. Nah, sebagai kesimpulan, pertama, keandalan Perjanjian Baru. Gereja awal dengan serius menjaga transmisi ajaran Yesus dan para rasul. Yang kedua, sebagian besar teks kanon telah dikenal gereja sejak awal abad kedua. Yang berikutnya ada dukungan arkeologis. Genre Injil bertujuan mencatat informasi historis yang akurat dan bukti arkeologi mendukung keandalan ini. Yang berikutnya adalah integritas doktrin Kristen. Varian tekstual tidak mempengaruhi ajaran utama seperti keilahian Kristus dan kebangkitannya. Salam.